Dalam hadis ini yaitu Imam Abu Dawud At-Tirmidzi an Abi Bakar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, sallu ala Nabi, laisa abdun yudhnibu dzamban, tidaklah seorang hamba manapun melakukan satu dosa, fayagumu, lalu dia bangun, dia tawadda wa yusalli, dia wudu, dia salat rakaatain, 2 rakaat, namanya salat sunnah taubat. Ini bicara tentang salat sunnah taubat. Setelah selesai, yastaghfirullah, dia beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Illa melainkan ghafarallahu lahu, orang yang melaksanakan itu Allah ampuni dosanya. Ghafarallahu dzunubana wa qabila taubatana, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, wa qabila taubatana, dan Allah menerima taubat kita. Ini salat sunnah, ibu bapak, semestinya bagi kita manusia menjaga dan disiplin mengerjakannya setiap hari. Namanya salat sunnah taubat. Usolli sunnah taubah lillahi ta'ala. Biasanya ulama-ulama kita itu melakukannya sebelum tidur malam. Namun guru-guru kita mengajarkan kita untuk selalu dan selalu menyela-nyela salat sunnah kita, seperti ketika salat sunnah isyraq atau duha atau ba'diyah dari salat-salat wajib kita, itu di sela-sela dimasukin niat sunnah taubat. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa kita orang yang banyak dosa. Ayuhan nas, tubu ilallah, fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Kata Nabi, wahai manusia yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Karena saya, kata Nabi, dalam sehari semalam taubat 100 kali. Jadi Nabi taubatnya sehari semalam 100 kali. Malu kita kalau dengar Nabi tobat 100 kali. Kita kadang seminggu sekali pun tobat kagak. Apa itu tobat? At-taubat ar-ruju' awin nadam. Taubat itu penyesalan. Dalam hadis Nabi, at-taubatu an-nadam. Taubat itu nyesal. Atau ar-ruju', kembali minal bu'di ilal qurub, kembali dari tempat jauh pada sesuatu yang dekat. Yang dekat itu siapa? Allah. Yang jauh itu apa? Adzunub wal ma'asi, dosa-dosa dan kesalahan. Ar-ruju' ila Allah minal bu'di ilal qurbi, wat taubatul khulsa'i awal khatwatin lissalikina ila al-hima'il amna'i. Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan, wa taubatul khulsa, taubat itu harus nasuhah. Taubat itu nggak boleh main-main. Taubat itu harus tulus, harus nyesal. Karena taubat itu langkah pertama kalau orang pengen hijrah. Bib, saya pengen baik, Bib. Pengen jadi orang baik. Sholat, bukan. Sedekah, bukan. Ngaji, bukan. Bangun malam, bukan. Puasa, bukan. Apa? Kata Habib Abdul Haddad, ente taubat dulu. Caranya ada 2. Yang paling gampang istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, saya minta ampun. Itu paling gampang yang taubat. Yang kedua, salat sunnah. Jadi istighfar sama salat sunnah itu bukan taubat. Taubat itu penyesalan. Namun istighfar sama salat itu adalah wasilah untuk kita taubat pada Allah Ta'ala. Biasanya guru-guru kita ngajarin salat sunnah taubat ini, ibu bapak. Kalau santri di sini kita wajibin
setiap selesai murajaah malam jam 10, sebelum mereka naik tidur, kita anjurkan salat sunnah taubat. Karena dahulu Sayyidina Habib Umar pernah bilang begitu, yang tidak salat dia bukan murid saya. Saudara, dalam hadis qudsi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan firman Allah dalam hadis qudsi, ya ibn Adam, innaka ma da'utani wa rajautani wa ghafartu ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, ketika kamu berdoa dan minta ampun kepada aku, maka aku ampuni segala apa itu dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, laki perempuan, tua muda, seandainya kalian minta ampun kepada aku, walaupun dosamu sudah sampai ke langit, ananas sama, ke awan-awan yang ada di langit, penuh di bumi dengan dosa kita, kamu minta ampun sungguh-sungguh kepada aku akan ampuni, aku akan hapus dosa-dosamu. Amin. Kita ni anak ibu bapa umatnya Rasul ni, kata Imam As-Suyuti, Allah Ta'ala ampuni dosa kita dengan istighfar, dengan salat, dengan istighfar dapat ampunan. Annallaha ta'ala yaghfir lahum bil istighfar. Beda sama orang dulu, umatnya Nabi Musa. In qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian telah berbuat zalim kepada diri kalian. Ittakhadhul ijla, kalian sudah jadikan anak lembu sebagai Tuhan. Kalian sudah berbuat syirik. Fatubu ila barikum, bertobatlah kalian kepada Sang Pencipta kalian. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Jadi umatnya Nabi Musa, pengikutnya ini kaumnya mensyirikkan Allah, nyembah anak lembu. Ketahuan sama Nabi Musa, diwahyukan oleh Allah, Allah suruh mereka taubat. Apa caranya? Fatubu ila faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Fataba alaikum, nanti Allah ampuni dosa kalian. Kata ulama, mereka yang kumpul untuk memusnahkan diri mereka, sebagian mengatakan 1.000 orang, ada yang bilang 70.000. Maka dikumpulkan satu tempat, ada anak bunuh bapaknya, ada bapak bunuh anaknya, kakak bunuh adiknya. 70.000 dalam satu hari meninggal dunia hanya untuk menebus dosanya, bentuk taubatnya pada Allah. Kalau kita enggak, umatnya Nabi cukup Anda menyesal, berjanji tekad kuat tidak mengulangi lagi, Allah ampun dosa kalian. Minimal istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ma'alhamallahu abdan lil istighfar wa huwa yurid an yu'adzimah. Ma'alhamallahu abdan, Allah tidak akan mengilhami kita di manusia untuk baca astaghfirullahaladzim wa huwa yurid an yu'adzimah, sementara Allah pengen siksa orang itu. Gak mungkin. Kalau Allah bakal siksa orang itu, mulutnya gak bakal baca istighfar. Kalau Allah pengen jadi di penghuni neraka, gak mungkin orang itu bertobat pada Allah. Jadi jangan putus asa. Di minggu pagi atau ahad pagi ini kita diawali dengan taubat. Awwalu khatwatin lisalikina ilal hima'il amna'i. Ini langkah pertama nih. Pengen jadi orang baik, ya itu, taubat. Saya punya dosa banyak, Bim. Gak usah putus asa. Rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku lebih luas dari segala apa-apanya. Dosa apapun yang sudah kita lakukan, taubatlah pada Allah SWT. Ada disebut di zaman Bani Israel, bagaimana itu ungkapan
anna syabban fi bani Israel abadallaha 20 sanah. Ada seorang anak muda ibadah pada Allah 20 tahun di zaman Bani Israel. Sudah selesai 20 tahun ibadah, asallaha 20 sanah. Habis itu maksiat 20 tahun. Setelah maksiat 20 tahun, ra'a wajhahu fi mir'atin, dia bercermin, ngaca. Fara'a syaiban fi lihyatihi, lalu dia lihat di jenggotnya mulai muncul uban. Fasa'a wa yaqul, dia kecewa, sedih, lalu dia berkata, mulai sadar, ya Rabb, abadtuka 20 sanah, thumma asaytuka 20 sanah, fa in raja'tu aqabilnak ataqbalu minni. Ya Allah, saya ini udah maksiat, sudah ibadah 20 tahun, lalu saya tutup 20 tahun lagi maksiat. Kalau sekarang saya mau taubat, kira-kira diterima enggak ya Rabb? Fasamia hadiman walam yara syakhsuh. Lalu anak muda itu dengar suara muncul. Gak ada rupa, gak ada wujudnya. Muncul suara. Ahbabtana fa ahbabnak, wa taraktana fa taraknak, wa asaitana fa abhalnak, fa in raja'ta ilayya qabilnak. Dulu kamu cinta kepada aku pun cinta. Lalu kamu tinggalkan aku pun meninggalkan kamu. Lalu engkau berbuat dosa, aku nanti dan aku tunda-tunda sampai kamu taubat. Kalau kamu mau kembali pasti akan diterima. Maka bertaubatlah orang itu. Oleh karenanya ibu bapak, ini pelajaran taubat ini harus dipraktikkan, sering-sering kita taubat. Ya, bentuknya dengan salat sunnah sama istighfar. Salat sunnah rakaat pertama setelah waladhdallin amin, langsung baca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Habis itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baru baca bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, sampai habis. Rakaat kedua setelah waladhdallin amin, baca wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, sampai selesai. Setelah sholat selesai, baca istighfar lagi, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Istighfar ini penting ibu bapak, bentuk taubat kita pada Allah. Orang yang sholat istisqa, minta hujan itu, setelah sholat mereka khutbah. Maaf, ketika sholatnya sama seperti sholat id, sholat istisqa itu. Cuman bedanya, kalau minta hujan sholatnya antara takbir nggak diisi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Isinya apa? Astaghfirullahaladzim, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, Allahu akbar, astaghfirullah. Bentuk taubat nama Allah. Setelah sholat khutbah, setelah khutbah nggak turun hujan juga, berarti di situ ada yang belum taubat, makanya nggak turun hujan. Biasanya begitu. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, begitu. Jadi ini yang pertama tentang salat sunnah taubat. Semoga bisa kita amalin mulai hari ini. Amin. Wa Ahmad bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu